Jadi betul Pak Dik bahwa di dalam Undang-Undang 23 pun di pasal berapa 380 kalau nggak salah itu di situ disebutkan bahwa pengelolaan keuangan itu kan tidak bisa lepas dari penyelenggaraan urusan. Ya, itu betul. Tetapi dalam konteks ini kita selaku PPUBG memiliki kegiatan yang sifatnya profesional, ya, profesional. Jadi ada sebenarnya sama dengan termnya punya tadi ya. Ini yang Bapak Ibu nggak boleh bingung di sini. Tugasnya banyak. Bagaimana ketika melakukan pengawasan berkaitan dengan uang? Jelas, kalau bicara akuntabilitas, bicara itu benar atau tidak, bicara neraca, bicara tentang kerugian negara, kita tidak punya kewenangan dan kompetensi di dalam hal tersebut. Tetapi ketika kita melakukan pengawasan keuangan, itu boleh. Tapi konteks yang mana? Dan konteks yang mana? Nah, memang di dalam pengawasan umum, Bapak Ibu, ada unsur aspek 9 aspek pengawasan umum. Ya, Bapak Ibu ya. Ini ada di dalam PP 12 tahun 2009 aspek pengawasan umum. Di saat di dalam ini ada tentang keuangan daerah. Nah, untuk melihat di sini aspek keuangan daerah itu UPD-nya bicaranya apa? Bicaranya di situ adalah bicara tentang MSTK, SPM, dan dampak. Tidak boleh lepas dari situ. Ketika Bapak Ibu ini untuk pengelolaan keuangan, jadi misalnya teman-teman di kabupaten kota, ketika melakukan pengawasan dan pengelolaan keuangan, berarti bisakah dia masuk di pengawasan umum? Di poin unsur kedua, tanya saya. Tidak bisa. Ya, jangan salah. Jadi kesalahan Bapak Ibu dan menjadi unsur butir ini salah. Ya. Bapak Ibu tidak boleh masuk ke butir itu. Ya. Ya, pengawasan umum. Butir pengawasan umum keuangan butir 037, 038, 039. Jadi pemahaman teman-teman, ya, pemahaman teman-teman, ketika teman-teman melakukan pengawasan tentang keuangan, ya, selalu saja teman-teman mengajukan di 037, 038, 039. Tidak boleh begitu. Untuk 37 sampai 39 ini hanya berlaku untuk pengawasan umum ketika teman-teman PPUPD provinsi melakukan pengawasan umum di kabupaten kota terhadap pengelolaan keuangan daerah. Unsurnya apa pengelolaan keuangan daerah? Nanti kita bedah di pertemuan selanjutnya. Di dalam Undang-Undang 2 itu jelas. Di sana ada retribusi, ada pendapatan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada kekayaan yang dipisahkan dan lain sebagainya. Nah, dari sisi apa? Dari retribusi, terhadap aspek pengelolaan keuangan daerah. Ya, dari aspek apa? Dari tata kelola, bukan dari akuntabilitas. Bapak Ibu tidak melihat SPJ, Bapak Ibu tidak bisa melihat neraca, ya. Bapak Ibu tidak boleh menghitung kerugian, tapi Bapak Ibu bisa merekomendasikan untuk potensi kerugian. Silakan kalau Bapak Ibu menemukan, oh ini tidak sesuai dengan NSPK, oh ada penyimpangan, ada penyelewengan keuangan oleh para pelaku, ada penyimpangan prosedur, maka jika terjadinya kerugian negara, silakan teman-teman auditor itu melakukan penghitungan kerugian negara. Jadi makanya teman-teman ketika turun ke daerah atau pengawasan bisa mix, ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian konsep. Nah, bagaimana dengan melakukan pengawasan insentif tenaga kesehatan contohnya? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu tidak melulu benar tidak itu akuntabel atau tidak bicara di situ berapa kerugiannya, tidak bicara di situ. Ada yang
tidak penyimpangan prosedurnya, NSPK-nya ada nggak? Bapak Ibu ambil detail dari situ. Bapak Ibu juga bisa melakukan pengawasan. Berdampak tidak insentif ini? Nah, misalnya Bapak Ibu menemukan, oh ternyata insentif tenaga kesehatan kok diterima oleh wali kota atau bupati. Bapak Ibu bisa mengoreksi di sana. Oh ternyata ini tidak berdampak terhadap masyarakat. Ini menimbulkan benturan kepentingan dan lain sebagainya. Silahkan dikoreksi, tidak masalah. Kita koreksinya tidak tertulis. Itu ya Pak. Jadi tidak bicara tentang akuntabilitas kerugian negara. Itu ada orang yang punya kompetensi. Jadi nanti kalau misalnya ada kerugian negara, oh ternyata pengawasan kita menghasilkan temuan kerugian negara 2 miliar misalnya. Jadi kasus hukum misalnya. Nah, ketika menjadi kasus hukum pasti diundang kita sebagai saksi ahli ya misalnya. Karena salah satu sumbernya dari LHB kita misalnya. Maka ketika menjadi saksi ahli yang bisa mempertanggungjawabkan di depan pengadilan bukan kita, tetapi yang punya kompetensi adalah teman-teman auditor. Karena yang memiliki kompetensi adalah teman-teman auditor. Jadi ini agak diwaspadai teman-teman. Ini nanti besok kita urai untuk unsur selanjutnya. Baik, ini masih setengah jam. Itu silakan ada pertanyaan yang lain. Izin monitor saya yang memilih. Ya, silakan Mas Saputra. Ganti pulau Pak. Saya Wakilan dulu ya. langsung Pak Putra ganti ya. Ya, dari Ibu Inspektorat Kabupaten Lampung terlebih dahulu ya. Silakan Bu. Terima kasih Mas Dwi, Bu Dwi terkait dengan beberapa pertanyaan. Untuk poin ketika kita dalam melaksanakan penugasan dalam satu SPT itu kami bisa dalam satu SPT ada dua tim. Apakah mereka bisa mengambil butir di kosong sebagai tim, apakah dua-duanya bisa mengambil butir tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan lampiran untuk 014 ketika kita sebagai dalis, apakah cukup dengan SPT atau kita harus melengkapi SPMK, PKP dan bukti fisik lainnya, mungkin ada tambahan lainnya. Kemudian ketika apakah butir kalau saya melihat di dalam butir-butir dalam pelaksanaan pengawasan, ketika kita madya tidak menjadi dalis, itu masih bisa, apakah masih bisa kita mengambil butir contohnya dalam butir perencanaan Budwi terkait dengan butir penguatan, kemudian di 068 dan di butir 080 misalnya seperti itu. Demikian Budwi, terima kasih. Saya kurang paham kenapa dalam satu tim ada 20. Ini kasus yang saya baru dengar. Jadi dalam pelaksanaan penugasan itu memang kita dibagi
hilang ini.